Salam Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi kita dalam peribadahan bersama-sama. Meskipun kita berjarak, Bapak Ibu dari rumah dan saya ada dalam gereja saat ini. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 53. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Raja kami, Raja di bumi dan di surga, yang memberi kehidupan kepada kami dan juga yang berkuasa atas hidup kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama hendak belajar kembali tentang firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Tolonglah kami Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang percaya lalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dia memerintah dunia ini dari tempat kekudusannya. Dari ketinggian dia melihat kita untuk melanjutkan karya-karyanya. Pagi ini dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga, temanya bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Panggilan menjadi saksi Tuhan Yesus bukan hanya kepada para murid, tetapi juga kepada kita, kepada saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai orang percaya, sebagai umat yang dicintai dan yang mencintai Tuhan. Gereja sebagai komunitas iman juga dipanggil untuk mewujudkan kesaksian imannya dengan sukacita. Bukan dengan kekerasan yang menakutkan atau bahkan dengan keluh kesah. Pada pembacaan kita membaca bagaimana Lukas menggambarkan pertemuan terakhir antara Yesus dan murid-muridnya. Yesus menegaskan kembali arti kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan pada ayat 45 kita membaca
bagaimana Yesus membuka pikiran murid-muridnya. Jadi Yesus menegaskan kembali tugas murid-muridnya untuk bersaksi, tapi tidak sekedar memberi tugas, dia membuka pikiran murid-muridnya untuk mengerti tentang isi kitab suci. Dikatakan isi Taurat Musa, isi kitab nabi-nabi, dan isi kitab Mazmur. Hal ini memperjelas tugas murid-murid karena Yesus telah memperlengkapi mereka. Jadi Yesus tidak saja membiarkan mereka berjalan, menyuruh pergi dan bersaksi, tidak. Membuka pikiran mereka dan memperlengkapi mereka. Nanti kelengkapannya tanggal 31 Mei kita rayakan turunnya Roh Kudus. Yesus memberi kekuasaan kepada murid-muridnya. Dari tempat yang maha tinggi dia melihat apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, yang dilakukan oleh saya dan ibu bapak sekalian. Kesaksian apa yang kita sampaikan kepada dunia ini? Kesaksian iman dalam hidup kekristenan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesaksian keluar dan ke dalam. Kesaksian yang dinampakkan bersifat keluar dan ke dalam. Keluar artinya seringkali kita memberi pengertian, memaknainya dengan pola kristenisasi. Jadi kita mengajak orang untuk datang kepada Yesus, untuk percaya kepada Yesus, supaya mereka percaya dan menjadi pengikut Kristus. Ya benar, dengan latar belakang bahwa pemikiran mereka orang di luar Kristus itu atau di luar Kristen itu berdosa dan patut diselamatkan. Ada benarnya juga. Tetapi kita juga perlu melihat kesaksian yang bersifat ke dalam. Kesaksian hidup beriman yang dinampakkan dalam pola hidup pribadi dan komunitas iman, yang mempunyai dampak bagi kehidupan di sekitar. Jadi kalau keluar itu kita mengajak orang menginjili, ya biasanya menginjili, membawa datang kepada Yesus semua. Tetapi kalau kesaksian ke dalam, bagaimana kita menata hidup kita pribadi untuk menyiapkan diri kita dan komunitas kita, gereja sebagai komunitas iman untuk ada di dalam percaya dan menyaksikan kehidupannya untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang atau lingkungan di sekitar. Sehingga kesaksian iman tidak saja mempertobatkan orang lain. Jadi kesaksian iman tidak untuk orang lain, tetapi menjadi teladan sikap hidup dalam diri pribadi-pribadi. Nilai-nilai kasih Allah yang membuat orang tertarik untuk mengenal iman Kristen. Karena itu kalau di kitab Kisah Para Rasul dikatakan bersaksi mulai dari Yerusalem. Gambarannya mulai dari Yerusalem menuju ke seluruh dunia. Kita bisa membaca dari kitab Kisah Para Rasul yang pertama. Mulai dari Yerusalem, mulai dari diri sendiri, kita memberitakan, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mempertobatkan diri sendiri dan membawa pertobatan itu bagi orang lain. Apa yang perlu disaksikan? Apa yang perlu disaksikan? Agar orang lain tahu. Ya, dalam ayat 46-47 dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berita tentang Yesus bukan saja berita tentang Yesus yang bangkit. Kita tidak bisa hanya
mengambil bagian Yesus yang bangkit. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa Yesus menderita sebagai manusia sama seperti kita. Ditegaskan oleh Yesus tentang penderitaan, kematian, kebangkitan, serta berita pertobatan dan pengampunan dosa. Ini harus diberitakan secara holistik atau secara keseluruhan. Kita juga harus menyampaikan berita bahwa Yesus sebagai manusia yang penuh pergumulan dan menjadi teladan. Keberanian di tengah ketidakberdayaan harus diwujudkan. Jadi ketika Yesus mengakui keberadaannya yang lemah di Taman Getsemani dan mencari kekuatan pada Tuhan, itu juga yang harus diteladankan, harus kita lakukan dalam diri kita. Tidak ada pemulihan tanpa pengampunan. Pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kamu berdosa harus bertobat, tanpa kita terlebih dahulu melakukan pengampunan pada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Penerimaan kepada orang lain. Penerimaan akan ketidakberdayaan pribadi kita maupun orang lain. Dan kekuatan dari Yesus yang bangkit harus menjadi sesuatu yang penuh yang kita beritakan. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, sebagai orang percaya yang menerima tugas bersaksi, sama seperti murid-murid saat itu, kita diingatkan untuk bersaksi dengan sukacita. Kita membaca ayatnya yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Pulang ke Yerusalem dengan sukacita setelah mengalami kebersamaan dengan Yesus Kristus. Bapak Pendeta Handi, dosen UKDW, mengatakan bahwa gereja yang cair, gereja harus menjadi gereja yang cair atau liquid church dalam bersaksi. Apa maksudnya gereja yang cair dalam bersaksi, dalam mengelola hidup kebersamaan, dalam kehidupan komunitas iman? Artinya adalah gereja yang bersedia menghadapi perbedaan dan tantangan dengan cinta dan kegembiraan. Bersaksi dengan sukacita artinya bersaksi dengan hadir sebagai gereja yang cair. Gereja yang menerima perbedaan, gereja yang diatur dengan keterbukaan, gereja yang melakukan segala sesuatu dengan sukacita dan kegembiraan. Gereja sebagai persekutuan orang percaya harus selalu bersedia berdialog dengan perubahan dan tantangan zaman. Kita tahu bahwa gereja kalau dia akan tetap kekeh tidak mau menerima tantangan zaman dalam perbedaan, kita sendiri akan hancur. Tetapi ketika kita mampu untuk kita bersama terbuka, hidup berdampingan dengan orang lain dan tidak menonjolkan diri kita dengan tanda salib kemudian kita melawan semuanya, hancur semua. Tetapi gereja yang terus-menerus diubahkan adalah gereja yang mempengaruhi, menjadi garam, mempengaruhi lingkungan dengan kehadirannya. Bapak Ibu, saat ini kita ada di dalam permasalahan bersama, yaitu pandemi COVID-19 dan dampak yang mengikutinya sedemikian rupa. Menjadi tantangan tersendiri dalam bersaksi. Menjadi tantangan tersendiri tentang bersaksi. Gereja tidak saja kita perlu ibadah online. Coba bayangkan kalau semua gereja melakukan streaming atau live ibadah full seperti hari Minggu. Berapa kuota yang harus dihabiskan oleh jemaat? Dan tidak semua orang mampu bisa membeli kuota begitu besar. Jadi saya pernah mendapat pertanyaan, Ibu Pendeta, kenapa Pope tidak melakukan streaming live
Tapi direkam dan dicuplik saja, hanya bagian khotbah saja. Sekarang lebih baik ada doa syafaatnya dan berkatnya. Ini menjadi pertanyaan. Kami mempertimbangkan tentang pemakaian kuota. Data yang luar biasa juga ketika muternya itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita buka HP kan muter itu berarti sedang ada habisnya data itu digunakan. Gereja yang liquid, gereja yang cair, gereja yang mampu melihat, memenuhi kebutuhan umat, dan juga melihat keadaan umat seperti apa. Bukan gereja yang kemudian terus berusaha untuk menjadi selebriti dan tidak akan mampu. Bagaimana kita menyapa semua kalangan jemaat untuk hadir dalam bersaksi. Bapak Ibu, tentang pandemi COVID ini, jangan bertanya kapan pandemi ini akan berakhir, kapan akan pulih, karena sampai sekarang belum ada virusnya. Tetapi bagaimana kita menyikapi keadaan, bagaimana kita bersaksi di tengah keadaan yang sulit ini. Presiden menyebutnya kita harus mulai berdamai dengan COVID-19. Bagaimana hadir sebagai pembawa kesaksian dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah berdamai dengan COVID-19. Ya, peristiwa kenaikan Yesus Kristus mengingatkan kita kembali tentang panggilan kita sebagai pengikut Yesus Kristus untuk bersaksi dan melayani dengan sukacita dan gembira seperti para murid-muridnya. Kita tetap dipanggil untuk mewujudkan gereja yang terbuka. Kita dipanggil untuk menggereja yang cair, yang membuka diri dalam mengalami transformasi pelayanan, perubahan pelayanan. Bulan Maret saya ingat sekitar tanggal 11 hari Minggu itu, kita tidak lagi salaman saja, rasanya kaku. Semoga pada bulan Juli nanti kita bertemu lagi, tidak salaman lagi. Kita tidak lupa untuk tetap menjaga jarak. Kita bersaksi untuk hadir di dalam persekutuan kita. Dimulai dari keluarga kita. Kita mempersiapkan diri kita dalam keadaan new normal. Ya, ada istilah new normal. Membuka diri dan mengalami transformasi pelayanan dan menjawab kebutuhan iman dalam zaman new normal. Mempersiapkan diri dengan berdamai dengan keadaan. Kita akan kembali suatu saat nanti dalam persekutuan. Tetapi kita tidak bisa lagi bersentuhan secara fisik. Tetapi hati kita diikat satukan. Setiap pagi ada sapaan dari Bapak Pendeta Rap-Rap. Malam saya menyapa dengan kemampuan saya yang sangat sederhana. Dan kita akan terus menjalin itu. Sehingga meskipun kita berpisah sekian lama, tetapi kesatuan roh dalam kesiapan kita untuk bersaksi menjadi semakin kuat. Bulan-bulan ke depan kita akan ada dalam perubahan keadaan. Tetapi satu yang tidak pernah berubah, kuasa Allah yang tinggal dalam diri kita. Kuasa Yesus Kristus yang tinggal dalam diri kita. Mari bersaksi untuk kemuliaan Tuhan dengan sukacita dan gembira. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang bertahta di surga, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau menyediakan kami tempat di surga yang indah dalam kemuliaan bersama-Mu. Biarlah saat ini kami mampu untuk melanjutkan karya-Mu. Kami telah Tuhan panggil untuk menjadi saksi kemuliaan-Mu.
Mampukan kami untuk membawa kemuliaan Tuhan dalam hidup keseharian kami. Jadikan kami sebagai alat damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami sebagai gereja yang terus hadir dalam berbagai keadaan, mencair dan menerima perbedaan satu dengan yang lain, menghargai dalam persatuan dan persekutuan bersama-sama, sambil percaya bahwa Allah memberi kekuasaan kepada kami. Allah telah memperlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami terus merasakan penyertaan Roh Kudus itu dalam hidup kami, sehingga kami menjadikan hidup kami semakin hari semakin berarti di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan kami sebagai pribadi maupun lembaga. Bapa Surgawi, tolonglah kami, gereja-gerejamu, para abdi-abdimu, para umatmu yang saat ini sedang ada dalam tantangan besar, pandemi COVID-19, di mana kami saat ini harus ada di dalam hikmat ketika kami harus hidup dengan bijaksana di tengah-tengah ketidakberdayaan kami. Tidak berdaya secara kesehatan karena berhadapan dengan virus corona. Tidak berdaya secara ekonomi karena himpitan kebutuhan-kebutuhan yang harus kami tanggung. Kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah dalam pengasihan-Mu, pemeliharaan Tuhan terus terjadi pada kami. Ajarkan kami berserah dan terus berjuang dalam kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di berbagai tempat. Biarlah kesempatan pandemi ini menjadi kesempatan kami untuk bersaksi. Kami tetap solid dalam persekutuan, walaupun kami berjarak di rumah kami masing-masing. Kami tetap sehati, sepikiran, mengarahkan diri pada pengharapan pada Kristus Yesus, Tuhan Allah yang memberi kami roh, keberanian, dan terus menjunjung kebenaran-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami sebagai umat-Mu terus ada di dalam perjuangan hidup kami masing-masing dan tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Meskipun sulit untuk kami lakukan, tetapi kekuatan dari Tuhan akan menolong kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan juga penuh sukacita, sehingga kami boleh dilihat sebagai saksi-saksi Tuhan yang menggembirakan dan membawa kemuliaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk umat-Mu, secara khusus bagi jemaat di Puklapa Gading. Dalam keterbatasan kami semua, oleh karena usia, oleh karena keadaan, kiranya Tuhan mempersatukan kami dalam roh dan kebenaran. Kiranya pengharapan kami untuk bersekutu pada suatu saat nanti di gedung gereja boleh segera terlaksana. Kami boleh bersama-sama kembali berlatih puji-pujian dalam tingkat dan keadaan yang baru. Kami boleh ada dalam ibadah kebersamaan dalam satu ruang dan satu tempat dalam suasana yang baru. Pengasihan-Mu ada pada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu di dalam keterbatasan ekonomi mereka. Beri hikmat kepada kami untuk terus mengatur berkat-berkat Tuhan dan mempercayakan berkat-berkat itu pada hikmat pengelolaan yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan terus menolong kami, mencukupkan berkat itu bagi kami. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan mempertemukan mereka dengan pekerjaan yang tepat. Dan berkat Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, karena mereka akan menyiapkan diri masuk dalam ujian. Itu pun juga masih di rumah mereka masing-masing. Studi jarak jauh mengajarkan mereka untuk belajar jujur,
belajar kreatif dan disiplin. Beri roh itu semua pada anak-anak kami, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh mampu terus mengasah diri mereka dalam roh takut akan Tuhan. Anak-anak kami dapat mempersiapkan masa depan mereka bersama-sama dalam janji Tuhan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami, kiranya Tuhan terus menolong. Pelayanan yang kami kerjakan di Pok Kelapa Gading ini bersama dengan TK Rut dalam sekretariat, Tuhan menopang kami. Kasih-Mu ada pada kami semua. Terima kasih Bapa. Kami pun menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah kami, presiden, dan juga para menteri ketika mengatur keberadaan bangsa kami ini. Keamanan, ketertiban, kesehatan, keuangan bangsa kami ini ada di dalam kuasa kasih-Mu ya Bapa. Biarlah roh-Mu membimbing mereka semua sebagai pengambil kebijakan. Kami berdoa ya Tuhan, dalam minggu-minggu ini saudara-saudara kami kaum muslimin juga sedang merayakan hari raya mereka. Biarlah mereka pun juga bertemu dengan berkat-Mu ya Allah Bapa, pencipta kami semua. Biarlah mereka boleh belajar dari perayaan puasa mereka dan hari raya Idul Fitri mereka akan cinta kasih Tuhan dan kebersamaan hidup di tengah-tengah bangsa ini. Dan juga terlebih di tengah-tengah satu keluarga besar di bumi kami ini. Kami percaya Bapa bahwa kuasa Tuhan terus menopang kami. Karena itu kami membawa seluruh pergumulan kami dalam ketidakberdayaan kami pada dosa. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa. Tolonglah kami, sempurnakan kehidupan kami Bapa dengan pengampunan-Mu. Dan saat ini doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pergilah dengan sukacita. Mari merayakan kehidupan dalam kemuliaan Tuhan dan terus menjadi saksinya. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.